Hai guys, hai teman-teman, hai semuanya. Gimana kabarnya nih? Lagi senang atau lagi marah nih? Semangat kuliahnya ya, biar bisa foto pakai topi toga nanti. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Cindy Mawasari Setanggang, Eva Novita Biari Tenang, Maria Luman Ciantar, dan Indah Utagalung. Materi kami kali ini yaitu tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kelompok kerja seperti sudah sering nih kita dengarkan, tapi belum sepenuhnya kita ketahui. Nah, marilah kita belajar bersama melalui video kami ini ya. Yang pertama, kita mengerti apa arti kelompok kerja. Kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok adalah sekumpulan orang yang punya tujuan dan berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua itu konsep dasar mengenai kelompok kerja. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Karakteristik kelompok. Yang pertama, merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Yang kedua, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Yang ketiga, adanya tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan karakteristik ini, jika kita memahami bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh organisasi untuk dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, maka kelompok kerja dapat didefinisikan sebagai kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja perlu disusun, terutama jika organisasi atau perusahaan beranggotakan orang-orang yang jumlahnya besar, ruang lingkup kegiatan luas, dan pengelolaan sumber daya yang banyak. Untuk organisasi yang beranggotakan sedikit antara 5-10 orang. Barangkali keseluruhan anggota tersebut merupakan juga satu kelompok kerja. Adapun untuk organisasi yang memiliki ribuan orang anggota, maka kelompok kerja yang disusun berdasarkan tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, tergantung dari alasan dan tujuan dari kelompok kerja tersebut disusun. Materi selanjutnya itu adalah ciri-ciri kelompok kerja. Menurut Sharing atau Gerungan dalam Stateless tahun 2009 mengatakan bahwa untuk bisa dikatakan sebuah kelompok setidaknya memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya dorongan atau motif yang sama pada individu sehingga terjadi interaksi sosial sesama dengan tujuan yang sama. Yang kedua, adanya reaksi dan cakapan yang berbeda di antar individu satu dengan yang lain akibat terjadi interaksi sosial. Yang ketiga, adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas, terdiri dari peranan dan kedudukan yang berkembang, dan sendirinya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang keempat, adanya penegasan dan peneguh norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam menganalisis tujuan kelompok. Berdasarkan apa yang diungkapkan di atas, kelompok memiliki ciri-ciri, yaitu adanya interaksi yang keterkaitan antar anggota, terdapat struktur kelompok yang jelas, adanya keinginan dan tujuan yang ingin dicapai, memiliki norma yang mengatur jalannya kelompok, dan anggota mempersiapkan dirinya sebagai bagian dari kelompok. Yang selanjutnya itu ada pembagian kelompok kerja. Ada dua pembagian kelompok kerja. Yang pertama, kelompok kerja formal, dan yang kedua, kelompok kerja informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk dan disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja formal dapat berupa formal yang berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal dan khusus. Macam-macam kelompok kerja formal. Yang pertama, kelompok kerja langsung merupakan kelompok kerja yang disusun oleh manajer yang beranggotakan beberapa orang bawahan yang berada di bagian di mana manajer tersebut ditugaskan. Yang kedua, kepanitiaan. Kepanitiaan adalah kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang yang bisa berasal dari bagian yang sama.
atau dari bagian lain dari organisasi. Yang ketiga, kelompok kerja temporal. Kelompok kerja temporal adalah kelompok kerja yang disusun untuk kepentingan khusus dan bersifat sementara. Selanjutnya, kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi. Namun, secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja orang-orang dalam organisasi. Contohnya adalah kelompok olahraga yang beranggotakan para pegawai, termasuk juga manajer, kelompok hobi, dan lainnya. Kelompok informal ini biasa terbentuk dan dibentuk untuk memenuhi budaya organisasi tertentu yang akan mendukung terpeliharanya kekompakan, persatuan, kinerja dari kelompok kerja formal. Paling tidak ada 4 tujuan mengapa kelompok informal ini dibentuk. Yang pertama, untuk memelihara dan memperkuat perilaku positif dari para anggota. Yang kedua, untuk menciptakan dan memelihara interaksi sesama anggota sehingga anggota-anggota merasa nyaman dan puas. Yang ketiga, untuk membantu para anggota agar saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam membentuk performa dan fleksibel. Yang keempat, untuk membantu manajer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin dalam kondisi formal tidak dapat diselesaikan. Kadangkala seorang lebih dapat berkomunikasi ketika tengah bermain. Materi selanjutnya itu adalah konflik dalam kelompok kerja. Konflik dalam organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan, diantaranya yang pertama, konflik antar bawahan di bagian yang sama. Yang kedua, konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. Yang ketiga, konflik antara bawahan dari bagian yang berbeda. Yang keempat, konflik antara pemimpin dan bawahan dari bagian yang berbeda. Dan yang kelima, konflik antara pimpinan dari bagian yang berbeda. Materi selanjutnya itu adalah dampak bagi organisasi. Yang pertama, konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi akan terbengkalai. Yang kedua, konflik bisa menjurus pada persoalan antara individu dalam organisasi. Yang ketiga, konflik memiliki dampak positif ketika manajer atau pimpinan dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu, sehingga kinerja organisasi dapat ditingkatkan. Yang keempat, konflik menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi muncul, sehingga sangat mungkin terjadinya pemborosan waktu, uang, serta berbagai sumber daya lainnya. Materi yang selanjutnya, pendekatan dalam konflik kelompok kerja. Ada 3 pendekatan. Yang pertama, stimulasi konflik. Pada dasarnya dalam upaya dilakukan oleh manajer terhadap konflik yang terjadi dengan jalan pemberian umpan-umpan stimulan yang menyebabkan pihak-pihak yang terlibat konflik mengarahkan konfliknya pada sesuatu yang bersifat positif. Di antara program yang dapat dijalankan oleh memposisikan pihak yang terlibat dalam konflik ke dalam suatu situasi di mana mereka terlibat dalam sebuah persaingan yang akan meningkatkan kinerja mereka sekaligus juga organisasi. Memasukkan faktor persaingan ini dapat dilakukan dengan tawanan kompensasi tertentu, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam konflik akan benar-benar melakukan persaingan di antar mereka. Pendekatan yang kedua itu adalah pengendalian konflik. Selain memberikan stimulasi pada pihak-pihak yang terlibat konflik, pendekatan lain yang bisa digunakan adalah pengendalian konflik. Pengendalian konflik ini dilakukan untuk memastikan bahwa konflik dapat senantiasa dihindari dan kalaupun terjadi dengan segera bisa disesuaikan kembali. Di antara program yang bisa dilakukan adalah melalui perluasan penggunaan sumber daya organisasi. Dan yang terakhir pendekatan yaitu adalah penyelesaian dan penghilangan konflik. 2 pendekatan di atas merupakan bagian upaya yang untuk menjadikan konflik sesuatu dapat diterima secara alamiah. Namun tetap harus diwaspadai agar konflik yang terjadi dapat diarahkan kepada pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik. Pada kenyataannya konflik sekalipun telah diusahakan untuk terjadi, namun selalu saja dapat terjadi. Pada kasus ini, maka konflik harus dihadapi dan diselesaikan. Di antara program yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan dan menghilangkan konflik yaitu melalui penghindaran konflik. Jika kita mengetahui bahwa terdapat 2 orang yang kalau dipertemukan akan terjadi konflik, maka salah satu upaya menghindarinya adalah memisahkan mereka dari bagian yang sama. Atau jika berada dalam bagian yang sama, mungkin dengan menjalani bagian waktu kerja yang berbeda dan seterusnya.
Materi selanjutnya komunikasi dalam kelompok kerja. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai pemberi atau tukar informasi, isyarat, atau pesan melalui kata, gerak badan, dan tulisan. Definisi ini menandakan bahwa komunikasi sebagai bagian dari suatu proses sepihak. Tapi sebenarnya tidaklah begitu. Komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan. Ini menyangkut interaksi antara dua insan atau lebih. Agar komunikasi menjadi efektif, kedua pihak harus terus-menerus memberikan dan menerima informasi baik lisan maupun tulis. Suatu keterampilan utama yang diharapkan dari seorang manajer ialah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Keterampilan untuk memperlakukan kebijaksanaan, mengupayakan supaya instruksinya dapat dipahami dengan jelas, dan menyempurnakan pelaksanaan kerja tergantung dari komunikasi yang efektif. Manajer tidak dapat berkomunikasi dengan bawahannya tentang pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilaksanakan, tidak akan hasilnya menyuruh bawahannya mengerjakannya. Sebaliknya, apabila bawahan tidak dapat berkomunikasi secara bebas dengan manajernya, maka informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan secara sukses itu tidak akan ada. Komunikasi merupakan cara untuk memudahkan manajemen, akan tetapi bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri dan menjadi bagian yang pokok dari segala sesuatu yang dikerjakan oleh manajer. Ada yang mengatakan bahwa 2/3 waktu manajer terpakai untuk berkomunikasi, memberikan informasi penuh kepada rekan-rekan kerjanya, dan mendapatkan saling pengertian merupakan hal yang penting sekali. Sehingga ada beberapa pihak yang menarik kesimpulan bahwa manajemen adalah berkomunikasi. Akan tetapi sesungguhnya berkomunikasi hanya merupakan bagian dari manajemen. Berkomunikasi mengandung arti luas daripada sekedar mengatakan atau menuliskan sesuatu. Di dalam juga tercakup suatu pengertian. Tidak akan ada komunikasi apabila tidak dapat dimengerti, dan kekurangan tersebut merupakan penghalang utama dalam berkomunikasi. Kondisi yang dapat membantu komunikasi menjadi efektif, mengetahui kondisi hal yang ingin dikomunikasikan, berkomunikasi secukupnya, menyadari bahwa komunikasi dapat dirubah distribusinya, gunakan simbol-simbol atau alat visual yang memadai, dan hati-hati dalam memilih informasi yang dikomunikasikan. Tantangan terbesar dalam berkomunikasi adalah mengerti pikiran, latar belakang, dan proses berpikir pendengar Anda. Bila Anda tahu ini, Anda dapat mencegah gangguan komunikasi. Sukses tidak dapat dicapai tanpa hubungan dengan orang lain. Namun, benar juga bahwa bagaimana dan seberapa jauh dan dalamnya hubungan tersebut ditentukan oleh komunikasi. Fungsi komunikasi antara lain sebagai alat kontrol perilaku anggota dalam sebuah organisasi dalam berbagai cara. Motivasi kerja juga dapat ditingkatkan melalui komunikasi. Berperan sebagai media untuk mengungkapkan ekspresi emosional, perasaan, dan pemenuhan kebutuhan sosial, dan komunikasi pemfasilitasan pengambilan keputusan. Materi berikutnya itu adalah pola komunikasi dan struktur organisasi. Ada 2 pola, yaitu komunikasi secara vertikal dan komunikasi secara horizontal. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkat organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas dari atas ke bawah, pemberian arahan dari atas ke bawah, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban dari atas ke bawah. Sedangkan komunikasi horizontal biasa dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan antaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Materi yang selanjutnya itu adalah konflik dan komunikasi dalam organisasi. Terjadi konflik di dalam organisasi dapat diidentifikasi bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor komunikasi. Komunikasi tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi, yang sering dinamakan sebagai miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Di sisi lain, beberapa pendekatan dalam manajemen konflik yang telah menjelaskan bahwa konflik bisa diselesaikan melalui stimulasi, pengendalian, bahkan hingga penyelesaian konflik. Kita bisa mengambil contoh studi kasus, yaitu studi kasus tentang komunikasi dari PT Golden Castle. PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil.
mengalami permasalahan antara perusahaan dengan karyawan. Permasalahan ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miscommunication antara atasan dengan karyawannya. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah gaji karyawan. Namun pihak perusahaan belum memberitahukan kepada para karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan yaitu mendemo perusahaan. Namun, tindakan ini berujung ke PHK besar-besaran dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan manapun pasti pernah mengalami permasalahan internal, mulai dari tingkat individu, kelompok, sampai unit. Mulai dari derajat dan lingkup permasalahan yang kecil maupun sampai besar. Yang relatif kecil seperti masalah adu mulut tentang pribadi antar karyawan, sampai yang relatif besar seperti beda pandangan tentang strategi bisnis di kalangan manajemen. Dari studi kasus ini, kami menjelaskan bahwa kasus ini di dalam hubungan komunikasi di suatu lingkungan kerja atau perusahaan antara individu akan sering terjadi. Permasalahan yang sering terjadi biasanya adalah karena masalah komunikasi yang kurang baik, sehingga cara mengatasi masalah dalam perusahaan harus benar-benar dipahami manajemen inti dari perusahaan untuk meminimalisir dampak yang timbul. Permasalahan atau konflik yang terjadi antara karyawan dan atasan terjadi karena masalah komunikasi harus diantisipasi dengan baik dan dengan sistem yang terstruktur. Karena jika masalah komunikasi antara atasan dan bawahan terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mogok, kerja, dan bahkan demo. Dari studi kasus ini, kami membuat penyelesaian kasusnya, yaitu pertama, membentuk suatu sistem informasi yang terstruktur agar tidak terjadi kesalahan dalam berkomunikasi. Yang kedua, buat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan menjadi lancar dan harmonis. Misalnya dengan membuat rapat rutin, karena dengan komunikasi yang dua arah dan integrasikan mengurangi masalah di lapangan. Dan yang ketiga itu memberi pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan karyawan. Pelatihan akan memberikan pengetahuan dan ilmu baru bagi setiap individu dalam organisasi dan meminimalkan masalah dalam hal komunikasi. Baiklah, dari materi kita ini dapat kita simpulkan bahwa kelompok kerja dalam organisasi adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama, atau to work more, people who interact and influence each other toward a common purpose. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, isyarat atau pesan melalui kata, gerakan badan, ataupun tulisan. Definisi ini menandakan bahwa komunikasi sebagai bagian suatu proses sepihak. Tapi sebenarnya tidaklah begitu. Komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan. Ini menyangkut interaksi antara dua insan atau lebih. Agar komunikasi menjadi efektif, kedua pihak harus terus-menerus menerima dan memberi informasi, baik lisan maupun tulisan. Suatu keterampilan utama yang diharapkan oleh seorang manajer ialah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Sudah selesai materi kita pada kali ini. Capek mendengarkan ya? Sama saya juga. Thanks ya udah mau mendengarkan materi kami ini. Kurang lebih kami minta maaf, kalau lebih gak usah dibalikin. Semangat selalu ya. Sampai jumpa.